Selamat pagi, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kita merenungkan firman Allah dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami memohon hikmat Roh Kudus-Mu untuk mengerti firman yang akan kami renungkan pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 23 ayat pertama dan sampai dengan ketiga demikian firman Allah. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudaraku, dalam Mazmur ini Daud menulis takkan kekurangan aku. Dan tentang takkan kekurangan aku ini, Daud menjelaskan kebutuhan yang dimaksud. Yang pertama dinarasikan sebagai di padang yang berumput hijau. Artinya ini tentang kebutuhan jasmaniah. Artinya Daud merasa takkan kekurangan selalu dalam hal kebutuhan jasmania. Yang kedua adalah dinarasikan sebagai ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ini menyangkut tentang kebutuhan jiwa. Artinya Daud selalu merasa tenang jiwanya, segar jiwanya. Pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa sepanjang hidup Daud, paling tidak hingga ia menulis Mazmur ini, betulkah Daud tak pernah hidup berkekurangan, baik dalam kebutuhan jasmania maupun dalam kebutuhan jiwanya? Mari kita teliti. Yang pertama, survei membuktikan Daud pernah terpaksa memakan roti sajian di bait Allah. Padahal roti sajian ini tidak boleh dimakan. Tetapi karena begitu laparnya Daud dan pengiringnya, maka mereka memakan roti itu. Artinya apa? Daud berkekurangan. Yang kedua, Daud dan pengikutnya pernah hampir membunuh Nabal, seorang pengusaha kaya raya pada zaman itu. Ceritanya Daud meminta jasa keamanan karena orang-orang Daud merasa telah berjasa melindungi para gembala Nabal. Saudara, tindakan utusan Daud ini yang meminta uang jasa keamanan, tentu dalam konteks sekarang kita meyakini sebagai tindakan yang kurang terpuji. Jadi sebetulnya bisa dimaklumi kalau Nabal menolak permintaan ini. Kenapa? Karena Nabal nggak pernah meminta tolong supaya gembalanya dijaga oleh Daud dan para pengikutnya. Dan sebetulnya tindakan ini tidak jauh berbeda dengan, maaf saya menggunakan istilah preman, yang merasa menjaga para pedagang di pasar atau di kaki lima, lalu setelah demikian mereka merasa berhak untuk mengutip jasa keamanan kepada para pedagang di pasar atau di kaki lima. Tetapi mengapa Daud dan pengikutnya melakukan itu? Tentunya mereka tidak mungkin bercocok tanam. Kenapa? Karena mereka terus-menerus diserang, dikejar oleh Raja Saul. Saudaraku, peristiwa lainnya tentunya banyak yang menunjukkan beratnya pergumulan Daud dalam menjalani kehidupan. Misalnya ketika ia menjadi gembala ternak ayahnya sebelum umur 17 tahun. Karena mengembalakan ternak di tanah Palestina yang tandus, kering kerontang, dan lebih banyak wilayah padang pasirnya, bukanlah perkara yang mudah. Sangat mungkin Daud sering mengalami kehausan bersama anak buahnya dan ternak-ternaknya. Padang rumput merupakan barang yang mewah. Antara oase yang satu dengan oase yang lain dapat berjarak beberapa hari perjalanan.
melewati padang pasir yang panas dan dihujani terik matahari. Lalu jika demikian, bagaimana Daud mengatakan tak pernah kekurangan aku dalam hal kebutuhan jasmania? Yang kedua, bagaimana dengan Mazmur Daud ini dalam hal tak kekurangan tentang kebutuhan jiwa? Dalam firman tadi dia mengatakan, ia menyegarkan jiwaku. Betulkah demikian? Betulkah jiwa Daud tenang dan selalu segar jiwanya selama ia dikejar-kejar oleh Raja Saul selama 13 tahun? Justru ada satu peristiwa yang saya catat di Alkitab, di mana Daud diceritakan ketakutan ketika ia tertangkap oleh tentara Raja Ahis. Sampai-sampai ia terpaksa berpura-pura gila. Saudaraku, jika demikian, lalu apa maksud Daud berkata tak kekurangan aku? Firman Allah ini memberikan kita dua berkat rohani. Yang pertama, ini berarti bahwa dalam perjalanan setiap kita mengarungi kehidupan ini, kita akan selalu dihadapkan dari pergumulan ke pergumulan berikutnya. Tidak ada hidup yang ideal. Tidak ada kondisi yang selalu serba kebutuhan terpenuhi. Karena itu, kita tidak ada gunanya berpikir untuk mengharapkan hidup yang serba ada, serba berkecukupan, bebas dari berbagai pergumulan hidup. Jika kita berpikir demikian, justru sama artinya kita bagaikan pungguk merindukan rembulan. Yang kedua, sebagai orang percaya, kita tidak mungkin tidak pernah hidup tidak berkekurangan. Saudaraku, kalau boleh sedikit bersaksi, ketika kami masih anak-anak di Nias, kami sekeluarga pernah selama beberapa waktu lamanya kami hanya mengonsumsi ubi jalar setiap hari. Tidak ada uang untuk membeli beras. Kemudian ketika saya sudah lulus IPB, Institut Pertanian Bogor, dan menjelang saya mendapat pekerjaan tetap, saya pernah mengalami dalam beberapa waktu yang lamanya hanya bisa mengonsumsi mie instan setiap hari. Itu pun dibeli oleh seseorang. Oleh karena itu, tidaklah benar jika ada ajaran yang mengatakan bahwa orang percaya itu mesti hidup sejahtera, hidup berkecukupan. Menurut ajaran tersebut, jika kita makmur sejahtera, itu tandanya bahwa kita telah sungguh-sungguh orang percaya sebagai anak Allah. Saya mau bilang ajaran ini tentu saja tidak benar, saudaraku. Rasul Paulus sendiri dalam pelayanannya, ia bersaksi bagaimana ia mengalami kelaparan, bagaimana lapar, dahaga, dan dia katakan, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. 2 Korintus 11 ayat 7. Hidup ini pergumulan, dari satu pergumulan kepada pergumulan berikutnya. Oleh karena itu, ketika Daud berkata, takkan kekurangan aku, maka kita harus memahami perkataan ini sebagai perkataan iman. Perkataan iman yang artinya bahwa dalam segala keadaan, baik dalam berkekurangan maupun dalam berkecukupan, kita tetap percaya atas pertolongan Tuhan, bahwa Ia memenuhi kebutuhan kita. Tuhan tidak ingin kita seperti orang Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, di mana mereka memperkatakan perkataan kecewa, marah, dan bersungut-sungut kepada Tuhan hanya karena kekurangan air, hanya karena kekurangan makanan. Tetapi sebaliknya, melalui Mazmur ini, Daud mau mengingatkan kita, mau mengajarkan kita, dalam segala keadaan kita tetap harus mengakui Tuhan pasti menolong.
Saudaraku, jika demikian, kalau kita memiliki keyakinan dan ucapan dari mulut kita bahwa Tuhan pasti menolong dan melindungi kita, dengan kata lain, oleh keyakinan itu, sama artinya kita berkata, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pencerahan pagi ini yang memberikan kami pengertian makna kata Tuhan adalah gembalaku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.